warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau kalian dalam keadaan baik-baik saja. Untuk itu kita harus selalu bersyukur pada Allah karena kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan asuh belajar ya. Nah, selanjutnya ibu akan mengabsen dulu, mengecek kehadiran kalian ya. Rafa, Gisel, Wulandari ada? Ada. Kenapa tidak berangkat? Tidak tahu. Nanti dikasih tahu ya. Iya, Bu. Sekolah, ya. Kalian sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan dimulai dengan membaca doa. Silakan Haris sekarang yang memimpin doa. Mari kawan-kawan kita baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kalian harus paham bahwa kita sebagai umat beragama dicontohkan oleh Nabi Muhammad untuk selalu berdoa dalam setiap kegiatan. Untuk memulai kegiatan yang baik, kita harus selalu berdoa dan harus selalu diawali dengan perkataan Bismillah. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Halo Halo Bandung. Sambil kita berdiri, silakan anak-anak semua berdiri. 1, 2, 3. Ibu kota periangan, mari rambut kembali. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekarang ibu akan melihat kesiapan kalian untuk belajar. Lihat kerapian dulu, perhatikan kerapian dari kalian sendiri ya. Perhatikan bajunya, apakah sudah rapi apa belum? Ya, coba kalian berdiri dulu. Kerapian pakaiannya. Ya, bagus, sudah rapi semua. Kita sudah siap untuk belajar. Silakan duduk. Anak-anak, sebelum belajar, selain kerapian pakaian, juga kelengkapan alat belajar ya. Apakah kalian sudah mempersiapkannya? Pensil, pulpen, penghapus dan sebagainya. Sudah siap semua belum? Bagus. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan bertanya tentang materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Anak-anak, pada pembahasan minggu yang lalu kita mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Siapa yang masih ingat ada berapa orang yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Ada berapa? Ada 5 orang. Coba sebutkan siapa saja rasul-rasul yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Ciuman tangan. Ya. Nabi Nuh. Ya. Nabi Isa. Tuh. Nabi Ibrahim. Tuh. Nabi Musa. Ya, betul. Bagaimana teman-teman yang lain
disebutkan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang diharapkan setelah proses pembelajaran nanti, setelah kalian belajar tentang hidup sederhana, kalian dapat menganalisa bagaimana hidup sederhana itu yang benar ya. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan apa pengertian dari terus. Kalian juga harus mampu menyebutkan manfaatnya hidup sederhana. Kemudian nanti setelah kalian diskusi ya, berdiskusi untuk mengamati gambar juga, kalian bisa membacakan hasil analisa tentang perilaku hidup sederhana. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tadi tentang hidup sederhana ya. Tentang hidup sederhana, bagaimana kita berperilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi intinya di sini adalah kita harus bisa menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang kita anut, yaitu agama apa? Agama Islam. Kemudian kita juga harus memahami nanti bagaimana yang akan kita pelajari itu, tentang pengetahuan apa yang kita pelajari itu ya. Nah, kemudian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, begitu. Capaiannya itu adalah harus bisa mempercayai bahwa hidup sederhana itu adalah sebagai cerminan keimanan ya, sebagai cermin dari orang-orang yang punya keimanan yang kuat kepada Allah. Kemudian memiliki sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian kan sudah dibagi oleh ibu menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Nanti ada tugas untuk masing-masing kelompok. Setelah itu, ibu akan memberikan penilaian setiap kelompok ya. Per kelompok nanti akan melaporkan hasil diskusinya, hasil diskusi dari pengamatannya. Anak-anak, perhatikan dulu. Sekarang kalian baca dulu materi tentang hidup sederhana. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Silakan. Sekarang baca dalam hati ya. Sudah membacanya? Tolong perhatikan ke sini. Di sini ada gambar. Ya. Perhatikan. Jelas tidak gambarnya? Jelas. Nah, kalian perhatikan gambar ini ya. Kemudian setelah itu kalian amati gambar ini dan sebagai panduan gambar yang ada di buku paket juga. Setelah itu kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah ibu bagikan tadi per kelompok ya. Bantuan. Semuanya bekerja sama, kerja kelompok ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke laporan hasil diskusi. Ya, nanti kalian akan membacakan hasil diskusi kalian di depan, diwakili oleh 1 orang ya. Kita mulai dari kelompok 4 saja. Yang selesainya lebih dulu. Rumah yang sederhana yang jelasin panjang dan kemudian merawat lingkungan antara rumah itu tanpa bersih. Menurutmu apakah rumah itu tergolongan sederhana atau rumah itu terletak di pinggir tanaman di sekitar rumah, banyak tanaman dan pepohonan yang merawat baik serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Rumah tersebut termasuk sederhana karena tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi rumah tersebut
4, kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2 yang tadi yang kita berurutan seperti itu. Kelompok 1. Tadi kelompok 1 udah bagus jawabannya. Ya. Untuk mengamati gambar ini, jadi penjelasan dari kelompok 1 itu udah dijelaskan semua ya. Jadi penjelasannya sudah sangat jelas. Kemudian pembacaannya juga dapat dipahami ya. Cara membacakannya juga cukup lantang, cukup jelas kedengaran. Nah, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 tadi bagus, tapi kurang jelas ya cara pembacanya dan tidak terperinci sepertinya ya. Nah, untuk itu nanti kalian dalam berdiskusi itu harus bekerja sama ya, karena ini tugas kelompok. Jadi harus kompak. Bukan hanya satu orang yang bekerja, tapi anggota kelompok yang lain juga harus ikut serta ya. Paham? Paham. Sekarang perhatikan ke depan. Semuanya perhatikan ke sini. Tadi Ibu kan memberi tugas kalian mengamati gambar ini dulu, ya. Kemudian kalian jelaskan apakah gambar ini termasuk perilaku hidup sederhana, gitu ya. Nah, tadi Ibu setuju dengan penjelasan dari kelompok 1. Ini termasuk hidup sederhana. Karena apa di sini? Ya, karena ini rumah ini tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, kemudian terkelihatan terawat, bersih dan rapi, ya. Nah, jadi hidup sederhana itu tidak harus miskin, ya. Tidak harus jadi orang yang sangat tidak mampu, tidak. Hidup sederhana itu adalah hidup yang di antara apa? Berlebihan dan kecil. Nah, ini bagaimana? Kalian sudah paham belum tentang hidup sederhana? Sudah paham tentang arti hidup sederhana? Bisa menjelaskan lagi tentang pengertian hidup sederhana? Bisa? Nah, apa pengertian hidup sederhana itu? Hidup di antara berlebihan dan kecil. Tidak berlebihan artinya tidak boros dan tidak juga pelit atau pikir. Nah, ada contoh lain ya, yang orang hidup sederhana itu, contohnya orangnya itu adalah suka berhemat. Hemat itu bukan berarti harus pelit ya, harus pikir. Artinya dia rajin menabung, seperti kalian anak sekolah diberi uang jajannya dari rumah, uang saku. Nah, bagaimana kalau kita berperilaku sederhana itu terhadap uang jajan tersebut, itu bagaimana? Tidak selalu harus dihabiskan untuk jajan di sekolah, disisihkan untuk menabung, ya. Nah, itu adalah contoh kecil dari cara hidup sederhana. Karena hidup sederhana itu sangat banyak sekali keuntungannya, sangat banyak sekali manfaatnya. Selain kita mengamalkan ajaran agama, ya, mengikuti jejak Rasulullah yang mencontohkan hidup sederhana, juga kita ini mendapat pahala dari Allah. Kemudian hidup kita aja tidak akan kesusahan, tidak akan tertimpa resah dan gelisah, gitu ya. Ada yang mau bertanya? Pelajaran yang sudah kita bahas hari ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak, sekarang Ibu kita akan membuat kesimpulan, ya, kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita
hari ini yaitu tentang hidup sederhana. Pengertian dari hidup sederhana adalah hidup di antara berlebihan dan icik. Artinya hidup itu tidak harus berfoya-foya dan tidak harus pelit, ya. Nah, kemudian hidup sederhana itu juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian suka nggak dengan orang yang hidup sederhana? Coba kalian suka dengan orang yang suka pamer, suka berfoya-foya, suka tidak? Tidak. Ya. Jadi hidup sederhana itu disukai banyak orang. Kemudian mendapat pahala dari Allah. Kemudian hatinya akan tenang, ya. Tidak tertimpa rasa resah dan gelisah. Dan tidak akan berpikir untuk selalu mencari harta dengan jalan yang tidak baik, ya. Nah, itu saja untuk pembahasan kita hari ini tentang hidup sederhana. Dan nanti selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang indahnya bulan Ramadan, ya. Nah, itu baiklah anak-anak. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, ya. Nah, dari pembelajaran kali ini semoga kita dapat mengambil manfaat, yaitu tentang perilaku hidup sederhana. Apa manfaat yang kita ambil, ya? Manfaatnya kita sudah tahu bahwa hidup sederhana itu merupakan cerminan dari iman. Kemudian kita tahu bahwa hidup sederhana itu banyak sekali keuntungan, ya. Nah, hidup sederhana itu merupakan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Untuk itu kita harus bisa melaksanakannya atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa tidak? Bisa. Insya Allah bisa. Selanjutnya nanti Ibu akan memberikan tugas di rumah untuk kalian, ya, untuk kalian kerjakan, ya. Jadi untuk hari ini kita tutup saja pembelajaran kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dibereskan dulu, dirapikan dulu. Nana, baiklah. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak kekurangannya, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan berdoa dipimpin oleh Rafa. Kalian pulang mulai dari kelompok 1.